Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahra siyam lil mu'minin liyaj'alana min ibadihil muttaqin al mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada di hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Artinya kurang lebih 6 atau 7 hari saja lagi kesempatan kita untuk meraih sebanyak-banyaknya nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah di bulan suci Ramadan ganjarannya sangat besar dibandingkan ibadah-ibadah kita di 11 bulan yang akan datang. Di 11 bulan yang akan datang. Oleh karena itulah, mari sisa-sisa di akhir daripada bulan suci Ramadan tahun ini, kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah dan nilai ketaatan kita itulah yang kelak akan menjadi pendamping kita dikala kita berada sendirian di alam kubur nantinya. Dan ketaatan dan ibadah serta pahala itulah yang kelak akan menjadi lentera penerang dikala kita berada di kegelapan alam kubur nanti. Bahkan dengan ibadah dan pahala itulah yang nantinya akan menentukan kehidupan kita selanjutnya di negeri akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah." Maka adapun orang-orang yang kebaikan, ketaatan dan pahalanya kalau ditimbang jauh lebih banyak ketimbang kemaksiatan, kejahatan serta dosanya, maka beruntunglah orang tersebut. Kelak mereka akan mendapatkan kehidupan yang menggembirakan, yaitu berupa surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dikala maksiat, dosa dan kejahatannya yang jauh lebih banyak ketimbang amal ibadah dan ketaatannya, maka celakalah orang tersebut. Mereka akan dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka yang disebut dengan hawiyah. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hawiyah ya Rasulullah?" Bagaimanakah gambaran neraka hawiyah itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, andai kata Nabi, kita ambil bara api yang ada di dalam neraka hawiyah tersebut sekecil biji jarrah, lalu dimasukkan ke 70 lautan yang ada di permukaan bumi, maka niscaya kata Nabi, seketika itulah 70 lautan tersebut akan kering dari airnya. Lalu bagaimana andai kita yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka hawiyah tersebut? Maka tidak ada satu orang pun yang sanggup dan merasakan bagaimana besarnya, dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mari kita tingkatkan ketaatan, ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah di 10 akhir atau di akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan tahun ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mencontohkan, menggambarkan kepada kita yang pernah diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr ahya al-lail wa ayqaza ahlah wa jadda wa shadda al-minjar. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir di bulan suci Ramadan, beliau hidupkan malam-malam tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan membangunkan keluarga beliau dan bersungguh-sungguh serta menguatkan atau mengencangkan ikat pinggang beliau. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberikan oleh Allah kunci surga di tangan beliau, yang tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita yang tidak tahu nasib kita kelak di akhirat nantinya, neraka atau surga, celaka atau beruntung? Alangkah sebaiknya dikala kita berada di 10 akhir bulan Ramadan, kita perkuat ibadah kita kepada Allah, kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Mari kita isi masjid-masjid dan musola-musola yang ada di sekitar kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan kita lupakan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita. Tetap memakai masker, cucilah tangan, dan jagalah jarak agar ibadah kita dalam keadaan khusyuk dan tenang, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya dan wabah penyakit. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami pribadi menghimbau pada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Surian, untuk selalu mentaati anjuran-anjuran dari pemerintah kita. Di antaranya jangan mengadakan mudik atau bepergian kemana-mana yang sudah dilarang dan dibatasi oleh pemerintah kita. Insya Allah semuanya ini akan ada hikmah yang sangat besar yang Allah siapkan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan kita mentaati dan melaksanakan segala perintah Allah dan perintah pemimpin-pemimpin kita, Allah berikan rahmat kepada kita semuanya. Allah berkahi kita semuanya, wabil khusus kota kita Kabupaten Surian, dan pada umumnya bangsa dan negara kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Mudah-mudahan Allah angkat segala wabah penyakit yang sudah menimpa kita sampai sekarang ini, dan mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang terbaring sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka, sehingga kita menemui hari raya Idul Fitri nanti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon ampun dan maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.